kali pertama aku bikin podcast loh. Semoga podcast aku kali ini bisa menemani hari-hari baik kalian. Oke, sebelumnya gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai aliran-aliran filsafat yang mempengaruhi penentuan nilai kebaikan. Sebelumnya, mari kita berfilsafat. Apa pendapat kalian tentang kebaikan? Kenapa kita harus berbuat baik? Nah, seperti yang sudah kita ketahui, di dunia ini banyak hal yang berlawanan. Salah satunya ada kebaikan dan ada keburukan. Pandangan baik buruk merupakan persoalan mendasar dalam peri kehidupan manusia yang khas dan berbeda dari peri kehidupan makhluk lainnya. Kenapa bisa berbeda? Karena manusia mempunyai akal yang berfungsi sebagai controlling. Manusia itu dibubuhi nafsu yang akan mendorong kepada kebaikan dan ada juga yang mendorong kepada keburukan. Orang yang selalu berbuat kebaikan bukan berarti dia tidak pernah berbuat keburukan, dan orang yang berbuat keburukan bukan berarti dia tidak pernah berbuat kebaikan. Please, human are not angel. Tetapi jika kita melihat seseorang yang istiqomah berbuat baik, mungkin salah satu faktornya adalah karena dia mempunyai tujuan akhir yang mulia, yang insya Allah dengan kebaikannya akan mengantarkan kepada tujuan akhirnya. Karena sejatinya setiap orang jauh di dalam hatinya ingin menjadi orang baik. Mereka ingin melakukan kebaikan sedapat mungkin setiap saat dalam hidupnya. Dorongan untuk menjadi baik sudah selalu tertanam di dalam diri manusia. Tapi, tahukah kalian bahwasannya kebaikan bisa jadi pelestarian bagi diri sendiri dan menjadi petaka bagi orang lain? Berbagai penelitian ilmiah menunjukkan bahwa menjadi baik adalah bagian dari proses pelestarian diri manusia. Orang yang baik hati, tindakannya cenderung lebih sukses dan bahagia dalam hidupnya. Mereka disukai keluarga dan teman-temannya. Ketika krisis melanda, mereka bisa mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, secara tidak langsung kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ketika kita mendoakan kebaikan pada orang lain, sejatinya kita mendoakan kebaikan bagi kita sendiri. Di samping pertimbangan untung rugi semacam ini, ada orang yang berbuat baik karena dorongan hatinya. Ia merasa jika berbuat baik, ia mengikuti panggilan hidup terdalamnya. Hati nuraninya memanggilnya untuk terus berbuat baik saat demi saat di dalam hidupnya. Pertimbangannya tidak lagi untung rugi demi pelestarian dirinya, melainkan dorongan hati nurani sebagai keutamaan. Terus, kebaikan apa yang akan menjadi petaka? Banyak perbuatan baik justru membuat susah orang lain. Banyak orang akhirnya hidup dalam ketergantungan pada kebaikan orang lain. Mereka menjadi malas untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam hidupnya. Pepatah lama kiranya benar, bahwa jalan ke neraka kerap kali dilapisi dengan kehendak baik. Perbuatan baik menciptakan hubungan-hubungan antar manusia yang tidak adil. Hitler memusnahkan orang Yahudi atas nama kehendak baik kepada rakyat Jerman pada awal abad 20. Berbuat baik menjadi petaka ketika itu dilakukan dengan pamrih. Kehendak baik menjadi jalan ke neraka ketika ia dilumuri dengan kepentingan kotor. Ini terjadi karena orang yang berbuat baik tidak memiliki kejernihan pikiran. Pikirannya dilumuri dengan perhitungan untung rugi dan nafsu jahat. Makna baik dan buruk secara etika berarti baik dan buruk dalam kajian filsafat, karena etika bagian dari aksiologi. Muhtar Latif pun menyatakan bahwasannya aksiologi adalah bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta tentang cara dan tujuan. Pembahasan secara filsafat berarti pembahasan secara rasional, diperoleh dari pemikiran manusia tentang sesuatu yang baik dan yang buruk
sehingga dipahami bahwa secara etika berarti berdasarkan pemikiran kritis, sistematis, dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral, norma adat manusia. Berarti nilai kebaikan menurut masing-masing orang itu pasti berbeda. Nah, di sini terdapat aliran-aliran filsafat yang mempengaruhi penentuan nilai kebaikan. Yang pertama, ada aliran adat istiadat atau sosialisme. Menurut aliran ini, nilai-nilai kebaikan ditentukan oleh adat istiadat yang berlaku dan dipegang oleh masyarakat. Yang kedua, aliran hedonisme. Aliran ini menyatakan bahwa kebaikan adalah perbuatan-perbuatan yang mengandung kenikmatan bagi manusia. Yang ketiga, aliran intuisisme humanisme. Menurut aliran ini, intuisi atau hati adalah kekuatan batin yang dimiliki oleh setiap manusia yang dapat menentukan baik buruknya sesuatu. Yang keempat, aliran utilitarianisme. Secara bahasa, utilis berarti berguna. Menurut paham ini, yang baik adalah sesuatu yang berguna. Yang kelima, aliran religiosisme. Menurut paham ini, sesuatu yang baik adalah sesuatu yang berkesesuaian dengan kehendak Tuhan. Hal ini sesuai dengan teori etika teonom atau hukum Tuhan, bahwasannya kehendak Tuhan merupakan faktor penggerak dan sentral bagi terjadinya perilaku. Sehingga jika perbuatan tersebut dipandang sebagai kehendak Tuhan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan baik. Karena jika menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain baik, maka lakukanlah kebaikan itu menurut pandangan Tuhan yang sudah pasti baik.